Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Fernando Prenadam. Buat yang belum kenal, aku merupakan seorang praktisi, Certified Hypnotherapist dan Certified Neuro Linguistic Programming. Nah, ada timbul pertanyaan dari beberapa audiens ke aku yang bertanya, kenapa sih dengan laki-laki di Indonesia, cowok di Indonesia tuh kenapa kok mereka sering banget nyakitin hati perempuan dan bahkan sekarang ada kasus seperti KDRT. Kita kembali dulu ke masa lalu. Coba, kita sering nggak mendengar kata-kata bahwa laki-laki nggak boleh nangis? Pernah denger nggak yang kayak gitu? Atau laki-laki itu harus kuat, nggak boleh cengeng. Laki-laki itu mental baja. Dari banyaknya kasus seperti itu, misalkan masih kecil, anak-anak, dibiarkan. Ketika dia masih kecil, ada perilaku-perilaku yang tumbuh. Katakanlah dari pikiran bawah sadarnya secara impulsif. Untuk mengganggu orang lain, untuk membuli anak lain. Nah, sebenarnya itu merupakan naluri atau insting dari manusia untuk melawan orang lain atau menguasai orang lain. Itu ada. Makanya sampai sekarang perang itu terjadi. Karena manusia sampai kapanpun tetap menggunakan seluruh potensi dari dia untuk menguasai pihak lain. Tapi kalau kita tarik ke waktu masa kecil, kenapa sih ada anak-anak mau untuk mengganggu orang lain? Nah, di sini mulai peran orang tua. Orang tua harus bisa mengatur anaknya. Contoh, aku lebih banyak menemukan seperti ini ketika aku berada di desa. Waktu aku kecil, waktu aku remaja juga, ketika ada anak-anak nakal, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Biarin aja, toh namanya juga anak-anak. Biarin aja, namanya juga anak kecil. Ketika hal ini dinormalisasi, maka lihat saja ketika dewasa, maka dia tidak akan tumbuh stabil secara emosional. Nah, kembali lagi, kenapa banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga? Ada pertama, pria atau laki-laki tersebut tidak mengenal jati diri dia sebagai laki-laki, berarti ada gangguan kejiwaan dari dalam diri dia. Atau yang kedua, yang lebih umum, biasanya ini terjadi karena waktu kecil, laki-laki tersebut masih anak-anak sering mengalami penekanan emosi dia. Seperti yang tadi di awal aku bilang, anak kecil nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh nangis. Sejak saat itu, dia tidak terbiasa untuk mengekspresikan emosinya. Akibatnya, apa yang terjadi? Sehingga ketika itu terus ditumpuk, makin lama makin membesar. Digabungkan dengan insting naluri manusia untuk menguasai orang lain, ya sebagai laki-laki, maka ketika ada seseorang yang lebih lemah daripada dia, katakanlah pasangan dia, istri dia, maka disitulah dia mulai beraksi secara bawah sadar. Karena dia ingin merasa dominan, padahal itu tidak pantas. Karena itu adalah perempuan, pasangan yang harus dia lindungi. Tapi kenapa itu terjadi? Karena pada dasarnya, gabungan dari dua tadi bisa jadi dia memiliki ada masalah kejiwaan atau bahkan ada penekanan emosi dari dia sejak kecil. Dan masih banyak lagi kasus-kasus seperti ini yang belum kita sadari. Nah, coba kalau misalnya kamu sekarang mengalami kejadian seperti itu, coba mulai kita sadari pelan-pelan. Mulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa membenahi lingkungan sekitar kita. Mulai karena itu, mulai dari sekarang, kita juga harus mulai yang namanya membuat regulasi emosi tentang diri kita. Minimal kita tahu dan menyadari bahwa sebenarnya manusia itu, baik laki-laki atau perempuan, itu memiliki yang namanya emosi. Dan emosi itu memang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, tapi bisa kita pengaruhi. Salah satu cara mempengaruhinya adalah dengan terus mengembangkan diri, belajar ilmu pikiran, belajar ilmu psikologi, dan juga belajar ilmu kesadaran. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.